guru bukan lagi sebagai fasilitator, tapi dia menjadi arsitek proses pembelajaran. Teman-teman tahu arsitek ya, arsitek itu kan yang bikin rumah ya, dia yang bikin jembatan, dia yang bikin gedung-gedung tinggi. Menurut Anda para arsitek itu dia ikut ngaduk-ngaduk semen nggak ya? Jawab di chattingan Zoom. Tapi luar biasanya arsitek itu, rumah yang dia gambar, gedung yang dia gambar, jembatan yang dia gambar bisa terwujud sebagaimana yang dia gambar. Padahal dia tidak ikut membangunnya. Yang dia lakukan adalah dia membuat urutan-urutan cara membangunnya. Dia bekerja sama dengan orang lain yang menjadi mandor, menjadi tukang bangunannya, yang dia awasi setiap hari, seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali. Yang penting semuanya melihat pada rancangan yang ada. Nah, teman-teman sekalian, apa bedanya dengan tugas guru? Kalau arsitek itu gedungnya belum jadi, dia sudah merancang nanti jadinya kayak begini. Guru kan sama. Nanti setelah 6 bulan ketemu saya, setelah 1 semester ketemu saya, nanti siswanya bisa apa? Nah, sama persis kan? Nah, cuman di arsitek itu yang dibuat adalah gambar dan strategi membangunnya. Sementara dalam pendidikan, ujungnya itu adalah kompetensi yang dimiliki siswa, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan yang kita buat adalah strateginya supaya siswanya bisa mendapatkan kompetensi sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Disitulah kalau Anda belajar pedagogi, kita mengenal istilah desain instruksional. Ya, saya teruskan mengenai kompetensi tadi. Jadi tadi disampaikan bahwa guru harus memahami 6 hal. Yang pertama, memahami bagaimana teknologi dipakai untuk pendidikan. Kedua, guru harus mulai terbiasa mengembangkan kurikulum dan asesmen. Banyak guru-guru nanya ke saya, nanyanya begini, Prof, bagaimana caranya mengukur bahwa di online itu saya berhasil mengajarkan mereka atau tidak? Itu biasanya saya balik bertanya, loh kok tanya saya? Dulu Anda mendesainnya bagaimana? Sampai nggak tahu cara ngukurnya. Nah, karena kalau kita belajar pedagogi, waktu Anda membuat rencana pembelajaran, Anda kan harus tahu cara ngukurnya bagaimana. Nah, jadi itu adalah hal kedua yang harus dikuasai guru. Yang ketiga adalah pedagogi, ilmu mendidik, ilmu mengajar. Cuman sekarang ilmu mengajarnya adalah ilmu mengajar di lingkungan online. Dan yang keempat adalah bagaimana guru bisa menggunakan atau memanfaatkan IT dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, bagaimana guru bisa mengorganisasi dan mengadministrasi proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bahwa guru itu harus menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi kalau mau dapat ilmu baru, mau dapat pelatihan, sekarang bukan lagi zamannya menunggu. Karena semua sudah ada di tangan kita. Guru-guru lah yang menentukan hari ini mau nonton drama Korea atau mau belajar dari guru lain. Kita lah yang akan menentukan hari ini mau buka YouTube yang isinya adalah bagaimana menjadi guru yang baik atau YouTube-nya isinya TikTok. Kita semua yang menentukan karena ilmunya sudah ada di internet semua. Jadi kita harus meninggalkan kebiasaan belajar kalau ada seminar. Belajar kalau ada yang nyuruh. Belajar kalau ada program pelatihan dari sekolah. Itu masa lalu. Makanya Vietnam, Laos berusaha mengejar kita semua dengan cara mereka belajar secara mandiri. Nah, dari sini kalau saya percepat Bapak Ibu sekalian, ini yang dikatakan oleh Mas Menteri. Sekarang itu masanya guru merdeka.
Yang namanya merdeka belajar itu tidak akan bisa terjadi kalau gurunya tidak merdeka. Apa kemerdekaan yang dimiliki oleh seorang guru masa kini? Anda merdeka dalam menentukan tujuan pembelajaran. Kebutuhan di Sumba, kebutuhan di Tidore, kebutuhan di Aceh, kebutuhan di Semarang, kebutuhan di Lampung, kebutuhan di Pontianak, sama atau tidak? Berbeda, berbeda. Setiap tempat punya kebutuhannya masing-masing. Jadi Mas Menteri mengatakan Anda sebagai guru bebas menentukan tujuan pembelajar yang dibutuhkan oleh masyarakat Anda masing-masing. Anda merdeka dalam menentukan strategi pembelajarannya. Karena tiap tempat itu beda-beda. Nah, saya selalu mengatakan begini, Romo. Jangan pernah kita mengeluh dalam kondisi apapun. Karena kakek saya mengatakan begini, guru sejati itu adalah guru yang dalam kondisi apapun, dengan peralatan dan keterbatasan yang ada, dia bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya tanpa syarat. Itulah guru sejati. Itulah yang diajarkan sendiri oleh Yesus kepada kita. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah dimanapun saya berada, saya bisa memberikan yang terbaik. Nah, teman-teman sekalian, kita ini masih beruntung bisa pakai Zoom ini, masih beruntung. Saya masih mengajar seminggu sekali malam hari ke guru-guru di 3T itu hanya dengan pakai WA. Hanya pakai WA mengajarnya. Karena tidak bisa menggunakan Zoom karena keterbatasan internet. Tetapi mereka yang saya ajar pakai WA itu sudah menerbitkan buku. Sudah 59 buku nasional terbit dari mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki DNA guru sejati. Anda merdeka dalam menentukan model pembelajaran. Anda merdeka dalam menentukan bahan pembelajaran. Anda merdeka dalam menentukan media pembelajaran. Anda merdeka dalam menentukan evaluasi pembelajaran. Teman-teman sekalian, jadi kalau zaman dulu kita sering mengeluh karena terlalu banyak administrasi dari Kemendikbud pusat, nah sekarang sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Mas Menteri. Karena pada hakikatnya hanya dengan kebebasan itulah maka kita bisa melatih. Bahkan Mas Menteri mengatakan, mau apapun yang terjadi di kemudian hari, yang penting adalah 3, literasi, numerasi, dan karakter. Iya kan? Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu yang terjadi di masa mendatang. Tapi pasti mereka akan menjadi manusia yang harus menjalani kehidupan. Jadi sebenarnya bagaimana kita meningkatkan literasi peserta didik kita, numerasi dan karakter. Tolong catat baik-baik Bapak Ibu Guru. Tugas Bapak Ibu Guru itu sederhana sebenarnya. Hanya 1, yaitu membuat peserta didik ketagihan belajar. Itu aja. Sebagian besar tugas kita sebagai guru sudah selesai. Mana caranya ya membuat anak-anak kita tergila-gila belajar? Bagaimana cara membuat anak-anak kita ketagihan belajar? Disinilah kita membutuhkan strategi. Kita harus membuat proses belajar itu menjadi proses yang menyenangkan, yang menarik, yang penuh dengan seni, yang menarik, terus yang lain, yang indah. Untuk tahu kita tuh ngajarnya menarik atau menyenangkan, kita harus tanya ke siapa? Ya tanya kepada siswanya. Seberapa sering Bapak Ibu Guru nanya ke siswanya, bagaimana? Seneng nggak belajar? Atau yang saya berikan mengembirakan apa tidak? Nah, ya. Nah, oleh karena itu disitulah kita harus memeras inovasi kita, memeras kreativitas kita supaya belajar itu menjadi menyenangkan. Dan kita tidak bisa tahu tanpa bertanya ke siswa kita. Itulah maka kemudian keluar
jenis-jenis pembelajaran yang sekarang diperbolehkan. Apa itu? Nih dia. Ini adalah model-model pembelajaran yang bagi anak-anak mengasihkan. Pokoknya guru jangan kebanyakan ngomong di depan kelas. Anak-anak bosan. Anak-anak milenial itu bukan pendengar yang baik. Ya, menurut riset, anak-anak milenial itu mereka bukan pendengar yang baik. Tetapi mereka adalah pembelajar yang cepat. Saya kasih contoh yang sederhana. Saya pengen ngobrol sama Romo Mikael. Halo Romo. Romo Mikael. Ini kan banyak guru agama ya? Ya, calon guru agama kebanyakan. Calon guru agama. Kira-kira anak-anak kalau kita asasi ayat-ayat di kitab suci, apa yang ada di kepala mereka? Kalau dikasih ayat kitab suci, sepertinya kurang terlalu ini, Prof. Terlalu datar ya? Ya, datar saja gitu. Datar saja. Oke, sekarang saya mau kasih contoh, Romo. Kalau saya misalnya guru agama nih, ngajar SMA gitu ya, kelas 1 ya Romo ya. Ya. Saya kasih tugas begini, saya bilang sama mereka, adik-adik mau nggak dapat nilai 100? Kira-kira di kelas jawab apa Romo? Pasti jawabnya mau. Pasti mau. Oke, kalau mau nilai 100, saya kasih sekarang juga 100, tapi syaratnya 1. Tolong kasih saya nama temanmu yang sekarang kamu lagi berantem sama dia. Kasih 3 nama, maka saya akan kasih nilai 100. 3 nama saya kasih, kemudian saya kasih mereka nilai 100. Oke, Romo? Ya. Minggu depannya lagi, saya tanyakan lagi. Mau dapat nilai 100 lagi nggak? Kira-kira mereka jawab apa, Romo? Pasti mau. mau. Pasti lagi. Mau. Nah, mau sekarang saya kasih syaratnya berbeda. Apa itu? Nah, tolong kasih tahu nomor telepon, alamat, atau email dari musuh yang minggu lalu Anda kasih namanya 3 itu. Pasti cepet kan, Romo? Dulu temenan kok, sekarang berantem, ya nggak? Iya, iya. Dapat saya nama ini, dapat 100 semua. Happy kan semua, Romo? Iya, pasti happy. Nah, minggu depannya lagi ujian tengah semester, Romo. Mau dapat 100 lagi? Mau, Pak? Gimana caranya? Bapak kasih waktu 1 bulan untuk menjawab 1 pertanyaan ujian tengah semester. Pertanyaannya adalah, minta maaf dan perbaiki hubungan Anda dengan ketiga musuh Anda itu. Gimana kira-kira Romo? Gampang nggak itu? Langsung penerapan ya. Nah, emang kan katanya kasihilah musuhmu. Iya. Katanya kita harus berani meminta maaf, terlepas dari kita benar atau salah. Ya Mo ya? Iya. Nah, mereka jalankan aja itu, ternyata tidak mudah ya. Minta maaf, kita merasa selalu benar. Ya, hal-hal semacam itu yang namanya misalnya itu problem based learning tuh gak usah rumit-rumit Romo. Yang kayak gitu aja. Anda kan punya masalah. Masalahnya apa? Hubungan tidak baik dengan orang lain. Ayo perbaiki. Waktunya 1 bulan. Nanti Romo akan nelpon temennya itu. Udah baikan belum? Dia minta maaf apa enggak? Iya nggak mau? Iya. Nah, itu namanya problem based learning sederhana. Project based learning misalnya. Romo mengatakan susah sekali kita ini, terutama di Sumba, mendapatkan air ya Romo ya? Ya, betul. Ayo kita cari cara. Jadi dalam pelajaran fisika kali ini, kita nggak ngapa-ngapain. Selama 1 semester kita cari caranya bagaimana kita bisa mengalirkan air ke tempat saya. Itu project based learning, Romo. Kelasnya mau jalan-jalan, mau belajar dari orang lain, mau bikin bambu, mau narik-narik dari sungai, silahkan dilakukan. Karena yang penting proyeknya jalan. Apakah mungkin dikerjakan sendiri? Kan nggak mungkin, Romo ya. Pasti akan rame-rame satu kelas. Di situ kita belajar kerjasama. Di situ kita belajar gotong royong. Itu project based learning hasilnya. Kami sangat bahagia, sangat bersyukur karena mengalami kesempatan yang luar biasa
kami mendapat pencerahan yang sangat praktis, tidak saja teoritis. Kadang-kadang kami mengetahui teorinya, tapi bagaimana mengaplikasikan itu sulit sekali. Terutama soal host tadi, lalu berpikir pembelajaran di abad 21 itu sesuatu yang apa ya, tidak mudah dipahami, terjangkau. Padahal sebenarnya modelnya tadi itu, metodenya sebenarnya yang biasa saja. Misalnya problem based learning, inquiry, atau beberapa model pembelajaran tadi. Nah, ini dengan contoh-contoh praktis ini membuat kami lebih diperkaya, dan kami akan mencoba untuk menerapkannya dalam tugas sebagai guru dan adik-adik ini sebagai calon guru. Mudah-mudahan mereka siap menjadi guru di abad 21. Untuk itu sangat dari hati yang tulus kami mengucapkan terima kasih yang berlimpah atas kesediaan Prof untuk berbagi dengan kami di tengah kesibukan, dan mohon maaf jika apresiasi kami mungkin tidak begitu banyak.